siang Bapak Ibu KBC, Kamajaya Business Club. Kali ini kita bersama rekan searah, begitu ya. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau tadi Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri masing-masing, nah sekarang saya hadirkan. Kalau saya sih mengenalnya sebenarnya lebih ke pakar retail, Pak. Benar atau salah ya, Pak ya? Seperti itu, karena kan saya di dunia retail ya. Dan beliau tuh bicara soal retail itu dan pergerakan konsumen retail itu luar biasa, seperti itu. Nah, tapi seperti teman-teman yang lain tadi yang memperkenalkan diri masing-masing, sebaiknya langsung sekalian ya, Pak ya. Pak Yongki memperkenalkan diri, walaupun sudah terkenal nih sebenarnya, tapi kita lebih tahu up to date-nya sekarang Pak Yongki ini sekarang sedang menekuni apa. Silakan Pak Yongki. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada Kamajaya semuanya. Jadi tadi sudah dikenalkan semua, pelan-pelan saya mengenal. Ini bos-bos gede semua di sini ya. Jadi luar biasa. Jadi saya pikir ini kalau Indonesia kayak begini semua apa yang nggak bisa dibangun, betul ya. So, banyak hal yang bisa kita lihat. Gitu. Hari ini saya diundang oleh Pak Frans untuk bisa sharing kepada Anda semua. 30 menit itu kedinginan sih sebenarnya buat saya. Biasanya saya bicara 2 jam. Jadi 30 menit. Mudah-mudahan Anda bisa mendapat ya manfaatnya semua. Jadi mudah-mudahan nanti bisa jadi action juga. Nah, hari ini juga saya ingin juga memberitahu kepada teman-teman bahwa kita hari ini juga launching suatu unit study, center of study, jadi pusat studi untuk commercial real estate dan juga shopping center studies. Gitu. Jadi kita ya udah lama sebenarnya ini dibicarakan, kita merasakan bahwa banyak investor yang mau masuk Indonesia yang membutuhkan banyak sekali informasi, assistance, ya, research daripada Indonesia gitu. Jadi Indonesia ini luas sekali, besar sekali dan berubah banyak. Jadi nggak bisa pakai data-data yang yang cuma ada di PDF luar negeri, semua ini harus dari Indonesia sendiri. Ya, sebagai perkenalan, saya dulu bekerja di perusahaan market research namanya Nielsen selama 27 tahun di sana. Jadi saya pegang retail. Saya retire di 2020. Jadi ketika COVID pas cure retire dari Nielsen ya. Istri saya komplain. Jadi sebenarnya retire kok tambah banyak kerjaan gitu kan. Malah kerjanya macam-macam gitu. Ya, dulu kan nggak retire kerjanya mesti satu, nggak boleh macam-macam. Nah sekarang banyak sekali kerjanya. Saya kenal Pak Frans, Pak Rudi udah lama sekali. So intinya memang saya fokus, saya namakan posisi saya adalah sekarang retail dan consumer strategis. Jadi saya membuat strategi buat teman-teman di retail dan juga mereka yang fokus di consumer goods. Oke, intinya sebagai ada slide-nya di sini apa yang saya kerjakan sekarang. Pertama adalah saya komisaris di 3 perusahaan, 2 TBK. Ada satu yang unik, jualan cuma mur sama paut. Mur sama paut, namanya kodenya indeksnya adalah paut, ya, PAUP di sana. Saya juga advisor di beberapa perusahaan, antaranya adalah Orang Tua Group untuk consumer goods dan juga Paragon yang bikin warga, Emina dan macam-macam. Selain itu juga saya juga advisor di Sports 5, itu perusahaan perusahaan sports marketing. Kalau ada nonton bola itu selalu ada LED 8 bola dan juga pemain-pemain bolanya semua bisa menjadi brand ambassadors dan macam-macam sana gitu ya. Terakhir mulai 2020 sih, cuma tadi kemarin ganti ketum kan, ketumnya udah ganti Pak Anin. Saya juga dirut di PT Kamar Dagang Indonesia. Ini adalah unit komersial daripada Kadin. Kadin itu adalah yayasan, jadi nggak bisa komersial. Nah, pertama kali waktu itu Pak Rosan dan juga Pak Aksat buat PT buat saya, dan saya punya tim di sini namanya Kadin Indonesia Trading House. Jadi di luar negeri saya sudah set up Indonesia Trading House 8 ya, dari Australia, Singapura, Filipina semua. Tujuannya satu, waktu itu Bu Sinta kasih saya perintah untuk bangun jembatan untuk kita ekspor sebenarnya gitu ya, berusaha. Tapi di luar daripada trading kita juga mengadakan investasi. Banyak sekali investor dari luar negeri sekarang mau masuk Indonesia, jadi itu yang kita bantu. Teman saya yang di Singapura itu yang bantu lah untuk bisa dapatin proyek-proyek lah untuk masuk ke Indonesia di sana. Nah, saya rasa ini berhubungan dengan CRSC di sini bahwa mereka mau masuk, mereka butuh sekali informasi supaya nggak terus. Singapura juga banyak banget Pak mau masuk Indonesia, mau buka retail dan macam-macam. Untuk saya nggak bisa cuma dikasih training setahun gitu ya programnya ini. Mereka ini dikasih uang sebenarnya oleh pemerintah
satu perusahaan itu bisa miliaran gitu istilahnya. Tapi buat saya adalah untuk kita harus assist mereka, ya. Pak Rudin ingin tahu ya, banyak perusahaan retail buka di Indonesia setahun paling betul baik hilang semua udah, karena mereka nggak tahu bahwa ini di Indonesia itu jungle, betul utang, ya, banyak preman semua, consumernya juga berubah drastis gitu istilahnya. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan bahwa dulu itu kita pernah mengalami masa periode luar biasa tahun 2000 sampai 2011 itu retail booming. Makanya kalau waktu itu kita ingat kita ada sekolah di sini ya, di gedung ini, bagaimana mengelola retail dan juga mengelola mall gitu. Tapi kenyataannya 10 tahun terakhir kita growth itu sangat-sangat rendah. Nah, ini yang saya mau berikan hari ini sana, oke. Ada clicker? Nggak ada ya? Oh, ada. Saya berdiri Pak ya, izin ya. Ya, ini dia profil saya. Saya pernah ngajar master management di UI S2 waktu zamannya Prof Renald di sana selama 2,5 tahun ya. Cuma setelah itu kan dibilangnya kurang ajar. Saya S1 soalnya ngajar S2 ya, di consumer behavior di sana gitu. Saya juga faculty member ya di rumah perubahannya Prof Renald. Pernah jadi member juga di Special Task Force Pokja 3 pada waktu periode pertamanya Pak Jokowi. Aktif di beberapa asosiasi, jadi saya banyak sekali kasih masukan dan juga foresight kepada para teman-teman di asosiasi ya, supaya nggak salah jalan gitu ya dengan itu. Jadi saya menjadi jembatan juga untuk dari asosiasi ke pemerintah, karena saya kan orang netral, bukan pengusaha kayak bapak-bapak gitu lah. Jadi mungkin posisi saya lebih menguntungkan. Ya, kalau pemerintah kan kalau alasannya kan juga pengusaha punya interest gitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu ya. Baik. Nah, salah satu motor pergerakan ekonomi Indonesia adalah konsumsi. Kontribusinya 53%. Kalau konsumsinya lemah, ekonomi perputaran juga lemah, Pak. Betul ya? Makanya saya bilang, Bapak-bapak kasih kartu kredit ke istrinya suruh pakai cepat. Ya supaya ekonomi jalan. Oke. Kalau sampai istri-istri nggak belanja bahaya, Pak. Gitu. Ya. Nah, itu dia. Nah, siapa yang menggerakkan konsumsi? Kelas menengah, Pak. 80% itu kelas menengah. Nah, ini yang diributkan sekarang bahwa kelas menengah Indonesia stagnan bahkan cenderung turun. Ya, jadi ini semua pakai data, saya juga jelaskan karena saya banyak diskusi juga dengan Mandiri ya. Mandiri punya Mandiri Institute di sana, kelihatan di sini. Ya. Ini data yang saya pakai selama karir saya 20 tahun. Waktu tahun 2000 ketika boom yang pertama retail, itu saya menjelaskan ini ke GAPI kalau nggak salah, Asosiasi Makanan Minuman. Jadi di situ ada Pak Francisco Feliram, ada Pak Takwari, Wings, ya, ada Pak Garuda Food, Pak Sudame, gitu ya. Mereka kaget, terus kau ini di depan, saya bilang boom, luar biasa. Ya apa yang mesti belajar? Langsung menanya saya bilang. Nah, jadi Indonesia punya cerita kelas menengah luar biasa di tahun 2000 waktu itu. Setelah krisis ya, krisis kan 97, 98, langsung ke 99. Kelas menengah Indonesia pada waktu 99 itu cuma 25%. Jadi sisanya 75% itu adalah kelas miskin memang. Kelas atas kan paling sedikit ya 1%. Ketika 2010 Anda lihat mayoritas populasi Indonesia adalah kelas menengah, gitu. Jadi luar biasa developmentnya selama 10 tahun itu. Apa yang terjadi? Ya kita harus pelajari kelas menengah. Jadi saya benar-benar studi kelas menengah. Apa yang kita bisa garap? Pertama, kelas menengah itu adalah maunya apa? Nge-scale up. Jadi mau ngegaya ke atas. Ya, orang kaya makan minum apa, pakai apa, semua dia mau ikutin semua. Tapi tentunya kalau kelas atas kan harganya mahal, premium, ya, luxury. Kalau ini adalah affordable. Jadi saya namakan adalah affordable premium. Bikin produk ataupun jasa yang affordable premium. Ya, kualitas bagus tapi harganya terjangkau, bukan mahal, bukan murah. Nah, itulah yang tercipta waktu itu dan kita garap dan hasilnya luar biasa. Kelas menengah ini juga mau bayar lebih sedikit ya untuk kualitas lebih tinggi. Makanya saya selalu bikin produk yang selalu naik atas terus gitu. Apalagi kita sebagai para Kristen percaya kita harus bikin produk yang sempurna. Jadi nggak boleh bikin produk yang ada racunnya ya, supaya bisa period semacam gitu saja. Ya. Kalau ada masalah sekarang seperti trading down, mencari produk yang lebih murah, itu sementara buat saya. Nanti ekonomi membaik langsung ditinggalin ke atas di sana.
ya. Baik. Nah, Anda lihat di sini, saya belajar banyak sekali report-report, saya buat gambar Pak, supaya kelihatan opportunity-nya di sini. Oke. Jadi tahun 2000 itu adalah suami istri kerja. Dulu kalau you masih ingat, istri di rumah, suami kerja, betul? Tapi ketika buka kerjaan banyak, investor masuk, ya pabrik buka semua, istri jadi kerja semua. Nah, suami istri kerja berarti dalam rumah dapat 2 income, lebih besar. Nah, mulai pakai kredit card. Jadi pertumbuhan kredit card dari 20% pada waktu itu tiap tahun. Mulai beli motor, betul? Kecil, 50.000 sebulan. Oke, lantas naik manajer, beli mobil 150 juta waktu itu semua. Nah, orang Indonesia ketika punya kendaraan pribadi, motor, mobil, itu gaya hidupnya langsung berubah. Dulu cuma jalan kaki, kalau weekend main mungkin 5 km lah dari rumahnya, betul? Tapi begitu punya motor, mobil, waduh, udah mulai rekreasi. Jadi bisnis rekreasi itu mulai di sini. Oke, nah orang Jakarta weekend beli jeans di mana? Bandung, makan somai di Bandung, ya kan? Makan toge goreng di Bogor, padahal di tetangga ada, gitu loh. Nah orang Bandung tidak ada, gitu loh. Jadi bolak-balik. Nah bisnis transportasi naik lagi, makanya bikin tol dan semuanya. Anda lihat di sini, mall tuh growth-nya luar biasa. Pak Rudi dulu pernah bikin satu buku, ya, nggak ada yang bikin lagi tuh Pak, aduh mesti bikin lagi. Ya, mall di Jakarta, di Indonesia, ya, bagus sekali bukunya di sana. Kalau you melihat mall-mall di Indonesia saat ini, terutama di Jakarta, it is the best in Asia kalau buat saya, boleh ya. You ke negara lain silakan, mallnya ada nggak FCT sekarang? Jadi udah evolusinya besar sekali, karena bisnis mallnya besar. Karena consumer tuh udah mulai ke mall. Dulu ke mall tuh untuk belanja, cuma berevolusi kan menjadi tempat sosial, ketemu orang, dokter, anak sekolah, les, macam-macam dan sebagainya. Kalau mall cuma belanja, mati akhirnya. Ya kemarin Jumat saya seharian di Bandung, pulang Kamis berangkat kemarin pulang. Itu saya bicara di tempat satu BTC namanya. Kalau di Bandung kita tahu ya BTC ya. Nah dulu BTC udah diganti sama ownernya menjadi The Botanical. Sekarang mall, dulu BTC. Untung transformasi saya bilang. Kalau nggak ini mati. Semua transcenter mati. Kenapa? Isinya kotak-kotak doang. Gitu ya. Jadi nggak ada konsep di sana. Jadi nggak ada lifestyle. Nah, leisure, Anda lihat di sini. Belanja itu udah mulai mix dengan leisure, ya, tamasya, nikmatan gitu, bukan cuma belanja doang. Nah, bisnis lagi selanjutnya apa? Yaitu apa? Namanya travel, leisure. Makanya ketika COVID, ada yang bilang ya, McKinsey bilang bahwa the future itu namanya hotel, leisure begini akan turun drastis. Saya bilang bohong, saya berani ngomong itu McKinsey bohong juga. Ya. Karena dia baru ngeliat setahun aja 2 tahun COVID udah bisa ngomong begitu. Saya bilang, ya kita udah pelajarin orang Indonesia 20 tahun. Karir saya di sana mau mempelajari consumer behavior. Gak bisa, behavior itu dirubah dalam waktu 2 tahun, 4 tahun, gak bisa. Ya, kita di retail tuh merubah orang belanja dari toko, pasar tradisional tuh beli ayam ke supermarket aja gak bisa sampai hari ini. Ya, kenapa orang Indonesia selalu beli ayam segar tuh di pasar yang baru dipotong? Karena dia baru dipotong. Padahal kalau dia beli 5, 1 dimasak, 4-nya diapain? Masuk freezer. Jadi kenapa nggak beli yang di freezer yang bersih yang di supermarket? Gitu. Tapi hari ini tetap belinya di pasar. Ya. Nah ini dia. Perjalanan kelas menengah inilah yang harus ditangkap oleh para pengusaha. Lipo dan apa di sini? Dia bikin mall, tempat rekreasi, bikin hospitals, betul, garap sekolah. Kita harapan dan seterusnya semua ditanggung dia semua, gitu, ya. Dan grup lain juga seperti itu. Jadi tergantung Anda mau nangkep kelas mana di mana. Nah di sini jalannya semua. Nanti ujungnya adalah samping uangnya ada, nggak mau ngapain, titipin, suruh orang ngelola di sana. Baik, perubahan gaya hidup adalah mencari yang convenience, yang semuanya lebih mudah. Karena istri sudah kerja, makanya dia belanjanya nggak bisa lagi ke pasar. Gerobak sayur itu besar. Di Jakarta hidup Pak gerobak sayur. Kenapa? Dia datang ke rumah, ya, memperingan pekerjaan si ibu di sana. Ya. You bisa pakai itu gerobak sayur buat memasarkan sesuatu, karena tiap hari keliling gitu, dan emang masuk kompleks di sana. Nah, mulai belanjanya ke modern trade, namanya minimarket, supermarket, makanya growth-nya luar biasa. Ya, Pak Jokowi punya Alfamart. Saya kasih suatu file dari Eropa, saya kasih tahu Pak, hati-hati,
You punya alpha gudang rapat, ini kegencet sama hypermarket sama small format saya bilang. Dan ini kena sandwich sama market kecil. Akhirnya dia jual gudang rapat, dia masuk ke minimarket, ya, namanya Alfamart. Ya, dulunya bukan Alfamart, kamu dibeli sama dari mana? Dari Sampurna di sana, digedein. Sekarang menjadi orang terkaya top 10 di Indonesia. Okay? Dengan decision seperti itu sana. Nah, yang dikonsumsi juga convenience, gitu, ya. Frozen foods ini growth-nya luar biasa. Ya, waktu itu saya bilang. Jadi semua develop dan akhirnya sekarang semua dulu kendala kita nggak punya freezer atau chiller, tapi sekarang ada di mana-mana. Ya. Kedua adalah itu dia minuman ready to drink, ready to eat, ready to cook, semuanya akan boom ke depan di sini. Ya, makanya kalau masih ingat tahun 2000 nggak ada pak minuman kopi tuh nggak ada. Cuma ngopi tuh ada mesti ngaduk air panas sama kopi bubuk gitu soalnya. Ya, tapi karena zaman yang berubah saya bilang ini semua muncul lah. Kopi muncul, ya, macam-macam semua. Teh aja nggak ada. Kalau you mau kaleng ada Nescafe dulu, cuma kan nggak enak Nescafe itu. Tapi teh juga developnya cepat sekali. Minum green tea, pucuk harum dan seterusnya. Oke, teh botol jadi tersaingi. Teh botol sekarang kalah sama pucuk harum. Pucuk harum ini number one Indonesia. Gitu. Jadi buat saya nggak ada yang nggak bisa dikalahkan. Dulu saya berpikir teh botol itu nggak bisa dikalahkan, betul? Dan bisa, gitu. Dengan cara main distribusi yang luar biasa. Nah, nextnya adalah habis ini ready yang udah tinggal makan doang, yaitu restoran. Ini bisnis boomnya luar biasa ke depan saya bilang. Oke, nah makanya ketika ada yang bilang bahwa the future is cloud kitchen, enggak buat saya. Bisa, we are not India, gitu. Dapat dari mana kamu kabar bilang India? Enggak. Orang Indonesia senang di sini. Orang Indonesia tuh makan tuh bukan untuk kenyang. Orang Indonesia makan di luar tuh untuk ketemu orang, betul? Cari jodoh, cari kantau, ya, whatever lah. Ini, jadi akan makan luar. Saya sampai challenge makan sate di dalam rumah, sama di depan pagar beda rasanya, betul ya? Ya, lain suasananya gitu. Jadi nggak akan cloud kitchen hidup di Indonesia. Nah, sekarang terbukti tuh. Pada mati semua kan kalau kitchen, ya, gitu. Saya sampai bikin file pak, karena teman saya di Hipindo itu kasihan bingung, ini COVID sampai kapan? Gimana ke depannya? Stay, jangan jual. You fokus develop offline. You punya restoran terus dibagusin saya bilang, karena orang akan cari experience terus. Jadi selamat kan sekarang nggak dijual. Hotel tuh pada nanya juga pak di Bali, jangan dijual. Nanti hidup lagi saya bilang. Akhirnya kan sekarang hidup. Nah. Bapak Ibu lihat ini datanya Nielsen, FMCG saja ya, Fast Moving Consumer Goods, itu growth kita 10 tahun pertama dulu itu 14% growth rate average-nya. Pak, 10 tahun terakhir di bawah 5%, Pak, 4,9. Kemarin saya mention ketemu Pak Luhut 3 minggu lalu di Termoga, saya bilang, Pak dulu 15%, sekarang di bawah 5%, Pak. What's going on? Gitu loh. Dulu itu ini kan bangun infrastruktur, tapi kok nggak kerasa ya ke daya beli konsumen, gitu ya. Tapi saya secara sopan saya taruh di sini structural transformation, bikin jalan tol, bikin pelabuhan, apalah semua seperti itu. Ya. Fokus, karena memang Indonesia butuh investasi di infrastruktur, Pak. Kalau Bapak masih ingat di akhir-akhir sini, ini Jakarta loh ya, PLN kagak ada, Pak. Listrik kagak ada, benar? Masih ingat nggak? Jakarta mati hidup. Air Pak kagak ada Pak. Kalau you masih ingat, gitu loh. Ya, kita beli air tangki Pak, truk ngisi bak kita waktu itu berebutan. Jadi sekarang udah sip, ya, bahkan listrik kelebihan. Itu Pak Arief, Pak Dam Pamjaya bilang, ya kan, wah aliran pamnya sekarang, gitu, menurut dia udah sangat bagus. Pam itu perusahaan air minum, itu air ready diminum loh Pak, betul ya? Kita kan dulu mikir air buat mandi doang gitu ya, tapi itu ready buat minum, gitu loh. Jadi kualitas sudah mulai tingkatkan. Dia mau bikin katanya di stasiun MRT katanya, udah jadi mesinnya. Padahal dia mau bikin di stasiun kayak di luar negeri itu tinggal di pinggir jalan begitu, ya, pump. Nah, total retail Indonesia kalau Anda lihat growth levelnya memang turun.
Kalau tadi FMCG saja, ini total retail. Jadi kita menyesal memang 10 tahun terakhir. Ini yang saya mau bring up. Jadi apa, di mana kekurangannya di sana? Ternyata kelas menengah, Pak. Menengahnya yang nggak ada, gitu loh. Jadi ini juga banyak jadi masalah, ya kan? Orang banyak salah prediksi, gitu loh, bahwa COVID itu merubah segala sesuatu. Setiap saya ditanggung bersama menteri, selalu digeser isunya dari kelas menengah atau daya beli hilang ke arah e-commerce. Oh, zaman sekarang berubah, Pak. E-commerce, Pak, yang ambil alih. Pak, Bapak tahu nggak e-commerce berapa kontribusi? Cuma 5%. Market share-nya, you mau gedein 10 kali lipat pun nggak akan berubah banyak, saya bilang. Gitu. Jadi nggak ada, saya bilang next normal, new normal Indonesia nggak ada, saya bilang. Semuanya balik ke normal. Hari ini kita lihat sih nggak ada yang pakai masker, nggak ada cuci-cuci pakai sanitasi, nggak ada. Semua balik ke normal, saya bilang. Itu yang saya bilang dulu behavior seperti ini, ya, cari experiential shopping, sosial orangnya, mau ketemu orang, nggak bisa hidup sendirian, betul ya orang Indonesia ya. Kedua, offline, ya, yang menjadi mayoritas, suka travel, indulgence, ya, suka makanan enak gitu ya. Lantas juga active sports, keluar, sepeda, manjat dan sebagainya, eating out, ini behavior kita. Ketika COVID, ya ini nggak boleh keluar, nggak boleh belanja, hanya boleh beli. Jadi belanja, shopping sama baik itu beda buat saya. Baik itu cuma beli, Bapak Ibu. E-commerce itu beli, Bapak Ibu. Nggak ada shopping. Siapa yang bilang e-commerce shopping? Nggak ada. Betul kan? Gini-gini doang, nggak shopping, mata kita nggak ini apa 5 panca indera kita nggak main di sana. Gitu. Jadi apa lagi ya? Online, stay home, work from home. Ada yang bilang the future is work from home. Mana bisa orang Indonesia kerja di rumah, di kantor aja main game, betul? Ya, dan seterusnya di sini. Jadi ketika COVID ini selesai, saya bilang kita masuk, apa bedanya post COVID? Tinggal copy paste yang lama ke sini, Pak. Tidak ada perubahan behavior, saya bilang. Tidak ada. Ya, yang ada saya waktu itu masih mikir kan, orang Indonesia kayak orang Jepang nanti tetap masih pakai masker, kasih sanitasi dan jaga jarak. Ternyata enggak juga. Bayangin, ini totally balik normal. Tuh. Oke. Saya bilang susah kalau pakai masker, Pak. Ada ketemu jodoh terus jodoh. Mendingan kelihatan senyum begini, jodohnya cepat datang. Nah, ini saya kasih lihat. Shopping adalah the purpose of life. Setuju? Setuju? Umpan gua yang begini. Laki dua begini sekali. Shopping is the purpose of life. Tidak ada shopping, mati kutu kita semua. How boring, desperate, stress kalau ada shopping. Oke? Jadi bukan buying, betul? Bukan buying, shopping. Berarti apa? Kita butuh shopping center selamanya. Makanya saya bicara di APBI semua selalu develop offline, Pak, nggak akan mati. Shopping center, mall nggak akan mati. Yang mati adalah trade center. Gitu, oke? Nah ini dia. Behavior do not change in short time. 2 tahun COVID, 4 tahun COVID nggak akan ganti. Saya bilang begini, Pak, saya jelaskan analoginya. Tangan kita kanan, kita biasa pakai kanan. Luka nih hari ini, kegencet gitu ya, berdarah. Terpaksa pakai kiri gitu. Ketika tangan kanan kita sembuh, balik lagi ke kanan, Pak. Nggak bisa kita pakai kiri, gitu. Itu analogi saya. Oke? Nah ini dia. Makan luar. Karena banyak sekali teman saya pada bingung, Mak. Bikin cloud kitchen lah, apalah semua. Akan mati, saya bilang. Karena orang Indonesia, ya, you lihatin ya kehidupan kita sehari-hari. Selalu ngeliatin Instagram lah, TikTok semua ini makan di mana ya, enak banget, betul? Ya. Wah, makan luar semua, nggak ada yang suruh makan di dalam, nggak ada. Makan luar semua, gitu. Nah ini dia, ini makin sih salah saya bilang. Ya. Jadi ketika COVID naik semua memang, tapi it's not the future, naik terus enggak. Setengah jalan COVID udah mulai turun, selesai COVID tambah turun lagi saya bilang, gitu. So it's not right. Jadi saya sudah warning ke teman-teman, hati-hati di masa susah, jangan baca data yang short. Gitu. Jadi seperti ini ya. Okay. E-commerce, ya, e-commerce cuma 5%, Pak.
Untuk beberapa kategori kosmetik, fashion, home living itu lebih gede. Tapi the rest is not. Ya, dan Anda lihat ketika COVID selesai, turun semua. Ada yang bilang bahwa the future is e-commerce. Enggak buat saya. Saya udah lihatin channel ini, model bisnisnya udah jalan. Percaya saya. Kemarin Bukalapak udah tutup. Tokped tinggal nunggu waktu saya bilang. Percaya saya. Gitu ya, karena bisnis modelnya rentan sekali. Ya. Ini belum dimainkan Pak, namanya PPN. Di belanja di e-commerce belum ada PPN Pak. Begitu PPN main 11% habis Pak. Ongkir free, betul? Ongkir besok deh, ongkir dulu deh. Ongkir besok batalin, nggak boleh ada ongkir, nggak ada duit misalnya gitu, mati Pak. Nggak belanja Pak. Ya, jadi bisnis modelnya masih parah. Ya, mainnya andalannya kan diskon terus di sana. Jadi saya lihat di sana. Nah, every digital ideas di luar negeri itu jalan di sini. Makanya saya katakan EVC, betul? Taniha artis. Ada Eden Farm, anaknya teman saya punya. Wah, di awal itu luar biasa kenceng. Oke, sampai presiden ke farmnya dia, Pak Luhut ke farmnya dia. Hari ini hilang. Gitu, oke? Jadi belum tentu, gitu. Nah, ini kelas menengah kita. Turun 4% jumlahnya. Sebenarnya nggak boleh Pak. Kelas menengah itu mesti naik terus nambah pelan-pelan. Ini hilang malah. Jadi itu dia dampaknya kepada kita punya ekonomi di sini. Konsumsi turun. 80% itu adalah dari kelas menengah. Jadi buat saya ke depan ini kalau ekonomi mau bagus, ya, retail juga bagus, harus kelas menengah yang di-develop. Udah nggak ada jalan lain buat saya. Ya. Nah, caranya gimana? Masalahnya ini. Informal workers. Banyak orang pindah dari kerja kantor pindah menjadi informal. Nge-Gojek, nge-Grab, ya, dari zaman COVID itu luar biasa. Dapat bisa beli mobil cepat dan macam-macam. Tapi setelah COVID selesai, dan ya, semua sengsara nyari order. Bluebird udah mulai hidup lagi sekarang semua di sana. Jadi ini informal workers ini bahaya, gitu. Informal workers, ya, itu sangat vulnerable, nggak menjadi pekerja di suatu perusahaan. Satu, nggak punya asuransi, betul? Ya, tanggung sendiri kalau sakit. Kedua, nggak ada THR, ya, gitu. Kemarin itu Gojek minta THR, saya juga bingung gimana ngitungnya. Itu duitnya siapa itu? Mau dibagi THR, gitu kan? Bingung juga. Ya. Di negara lain, informal workers itu turun Pak. Indonesia naik. Ya. Dan saya melihat ada tren bahwa anak-anak muda ini yang dibilang Gen Z dan macam-macam itu bangga kalau nggak kerja. Wah, kayaknya udah jadi kayak ada semua di sini yang tua-tua yang bos-bos, gitu loh. Kalau nggak kerja di kantor tuh kayaknya wah hebat. Salah buat saya. Anak-anak muda lulus sekolah kerja dulu. Belajar dulu manajemen, belajar dulu dihantam dulu, betul? Adonannya dibanting dulu, dirinya harus dibanting-banting dulu, dibakar dulu baru jadi roti yang enak, betul? Gitu, jangan langsung jadi bos. Nah, ini yang kita mesti ajarin ke teman-teman sekolah-sekolah semua. Oke, kalau you memang nggak punya capability untuk jadi CEO langsung, jangan bikin perusahaan dulu, betul? Kerja dulu. Ya. Nah, kemarin saya bicara sama teman saya dari ITH Australia dulu. Ketemu sama Diki semua, programnya Nadiem itu disukai sampai sama orang, favorit banget gitu. Kenapa? Dia boleh magang, 2 semester boleh magang, kerja di mana saja terus. Jadi jangan di sekolah, harus keluar dia bilang. Nah, itu paling bagus. Makanya mudah-mudahan nanti Kamajaya juga bisa mengusahakan, oke, kerja dulu di luaran. Ya, terserah itu lah, kalau mau jadi bos ya terserah, tapi harus kerja dulu nyata di sana. Saya langsung expanding di sini, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Kelas bawah Pak, spending sama uang tabungan udah hancur drastis, flat di bawah. Karena apa? Karena bansos. Jadi kalau dikasih duit, ya nggak ada problem karena dia udah susah banget di sini. Tapi kelas menengah ini flat juga cenderung turun. Nggak boleh buat saya. Negara yang lagi maju begini sebenarnya kelas menengahnya itu ada pelan-pelan naik. Ini nggak apa-apa pelan-pelan juga. Ini turun. Bahaya buat saya ke depan. Jadi yang dibilang middle income trap udah masuk Pak. Di 5 tahun pertama saya pernah ke kantor Wapres, saya jelaskan ke Pak Yusuf, Pak kita setengah lagi udah masuk Pak.
tinggal ke depan mau gimana? Ya lengkap sekarang 2 kaki masuk. Jadi jangan ngomong bicara bahwa akan masuk, udah Pak, kelar. Less frequent shopping, lantas shop less quantity, ini yang terjadi. Minuman, masih ingat Big Cola, ya lawannya Coca-Cola. Oke, siapa yang ngomong ke direktur salesnya Coca-Cola? Hati-hati Pak Jeff, ini punya Coca-Cola dikena ancam loh ntar. Siarnya udah benar.